my God. Ya, nggak apa-apa lah. It's okay, it's okay. Ya, astagfirullah. Thank you. Astaga, bener. Saya sampai lupa tuh recording. Astaga. Thank you. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. That's my risk. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman. Thank you Syahid udah diingetin. Oke, saya lupa bener. Saya lupa tuh kan. Saya cuma lihat stop sharingnya doang. Recordingnya udah ya, udah recording udah on sekarang. Oke, so tadi nyambung ke pertanyaannya Mega. Kalau pertanyaannya Mega tadi bertanya Pak Heri katanya, sorry. Tadi gimana? Apakah semua yang kita diskusikan ini berdasarkan dari tools atau apa gitu ya? Jawaban saya tidak semuanya lewat tools. Idealnya yes. Makanya saya tulis di sini idealnya kita dapat riset wawancara ke para pengguna brand atau existing brand atau kategori yang pernah dipakai atau orang-orang yang profilnya cocok dengan target audiens kita. Itu ideal sekali teman-teman. That's ideal. Jadi teman-teman kalau misalnya ada challenging questions dari klien kita atau dari user kita atau dari bos kita atau dari owner atau dari siapapun ketika berbicara target audience, please pretty please gimana cara dapetin target audience yang ideal? Ya kita bisa jawab, we have to do research. Kita harus bikin riset, give me a bunch of budget untuk research. I'm pretty sure to give you the proper target audience yang tepat menurut saya atau menurut market itu seperti apa. Tapi kalau misalnya tidak punya, apakah Bapak punya data riset yang menunjukkan target audiensnya ini siapa? Target audience kadang-kadang berbeda dengan target market, teman-teman. Audience ini adalah the way we talk. Who are we talking to? Kepada siapakah kita akan mengajak bicara? Kadang-kadang kita suka tidak tepat kalau kita tidak membidik target. Kadang-kadang tidak tepat kalau kita kadang-kadang tidak match maksud saya. Kadang-kadang tidak match antara target market dengan target audience. Contoh, pengguna yang namanya pengguna Lifebuoy siapa? Pengguna Lifebuoy saya pengguna Lifebuoy karena kebetulan istri saya belinya Lifebuoy misalnya kayak gitu-gitu. Tapi yang beli itu adalah ibu rumah tangga misalnya. Atau misalnya nasi gitu ya. Nasi ini tetap yang makan kita semuanya, semua orang dalam keluarga itu pasti makan nasi gitu ya. Tapi yang membeli nasi siapa gitu. Product decision maker terhadap sebuah kategori kita itu siapa? Nah, makanya ada yang disebut sama target audience, ada yang disebut dengan target market. Target market biasanya relate kepada brand, relate kepada yang menggunakan itu seperti apa. Kalau target audience relate kepada who are we talking to, kepada siapakah kita akan bicara. Biasanya memang untuk produk-produk rumah itu tetap ibu ya, ibu tetap mengambil keputusan biasanya. Istri itu mengambil keputusan di rumah. Meskipun juga tidak makin kesini makin banyak juga sih cowok yang juga kayak belanja bulanan itu juga ada yang cowok-cowok seperti itu gitu ya. Tapi itu relatif masih ada tapi mungkin segmennya nggak banyak. Itu kebanyakan biasanya oleh ibu-ibu gitu ya atau orang rumah lah gitu kita nyebutnya. Jadi that is we call it like riset kepada para atau wawancara ke sana atau melakukan observasi dengan melakukan FGD, focus group discussions kayak beberapa brand suka ada ngajak ngobrol kan. Please help me out. Misalnya kepada bantuin saya mengisi kuesioner gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi ngisi kuesioner diisi, kemudian kita bisa mempotret target audience yang proper gitu. Ya, itu FGD itu adalah focus group discussions for those people who love doing the focus group discussions. Itu akan dapetin insight biasanya. Ya. Kemudian next is about online testing ke ever use. Nah, orang-orang yang punya brand-brand besar kayak Samsung itu pasti punya pengguna. Nah, syukur-syukur kita punya database-nya. Kemudian kita kirim email ke mereka untuk minta tolong membantu menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan produk ideas kita. Misalnya Samsung lagi setting yang kasusnya Mbak Ratna, Samsung sedang merancang sebuah produk adventurers gitu untuk orang-orang yang senang adventurers gitu. What kind of handphone yang kira-kira cocok untuk adventurous. Misalnya handphonenya udah langsung automatic GPS gitu ya. Automatically very very tough, bisa menahan goncangan karena ini jarak jauh gitu ya. Kemudian bisa auto mode ketika misalnya connect ke jam tangan Samsung dipencet kalau hilang tuh langsung bisa ada suaranya. I don't know, I mean something like kayak gitu-gitulah. Itulah salah satu upaya kita untuk memetakan sebuah produk ideas
dan lari terhadap dan paham tentang bisnisnya itu seperti apa. Ya. Atau dengan subjektif yang seperti tadi saya ceritakan, termasuk juga yang sama Mas Iwan ceritakan bahwa somehow we need the subjectivities untuk menentukan sebuah target audience gitu. Jadi dengan target audience yang proper, untuk target audience yang proper kita meski memetakan mana yang paling tepat gitu untuk melakukan observasi ini gitu ya. Ini udah record ya, udah saya takutnya kelupaan lagi. Sorry. Ada pertanyaan guys sebelum saya lanjutkan? Belum. Belum. Oke. Nah, ini contoh kalau kita melakukan observasi melalui internet. Saya hanya mengetik saja audience Indonesia, media penetrations Indonesia gitu ya. Itu langsung keluar seperti ini slide-slide yang muncul. Kebetulan saya langsung capture, saya ambil, ini contoh-contohnya. Audience di Indonesia spend 5 hours a day untuk consuming media. Gitu ya. Dan memang paling banyak itu adalah TV still, ternyata market di Indonesia. Kedua, habis itu internet, teman-teman. Kemudian selainnya kayak radio, newspaper makin tipis, magazines makin tipis. Dan the interesting point adalah ketika misalnya kita menyaksikan with the high duplications of the conventional and digital media. Duplications untuk dengan TV itu sampai 50% of it. Dengan radio hampir 62% duplication, sama print 72% duplications. So artinya apa? Artinya dengan satu media which are digital, it can be enough buat kita untuk membombardir target audience kita secara properly gitu ya. So can you write down misalnya biasanya saya kayak gini nih teman-teman untuk mencari datanya ya. Bisa kelihatan ya teman-teman? Kelihatan nggak? Slide-nya? Enggak ya kelihatannya. Saya tunjukin ya yang ini ya, sebentar. No. Nah, saya nyarinya biasanya di googling aja, teman-teman ya. Media penetration Indonesia Nielsen gitu. Biasanya saya carinya kayak gini-gini, nanti kita bisa tahu mana yang paling tepat yang memberikan komunikasi properly ke target audience kita gitu. Misalnya yang ini saya pilih, nanti akan ada rilis dan biasanya ada data-data yang menarik, contohnya yang tadi saya tampilkan yang ini. Ini gratis, bisa kita akses dengan googling aja. Idealnya memang agency atau siapapun itu profesional itu pakai langganan Nielsen. Nielsen itu punya satu tools, banyak toolsnya. Saya sampai hari ini pun tak hafal-hafal nama toolsnya. Mereka namanya ada yang namanya kayak apa namanya media intel gitu deh. Jadi bisa tahu habitnya orang-orang Nielsen itu seperti habitnya orang-orang Indonesia itu seperti apa. Nielsen bisa bantu datanya sampai detail sekali. Jadi TV-nya itu penetrasinya berapa lama, berapa hours, berapa apa, kayak gitu-gitu. Itu sampai sangat detail, guys. Ya, ini lumayan dengan data-data seperti ini pun kita bisa ngebantu mengconvince klien kita untuk memberikan trust-nya kepada kita untuk ngerunning sebuah campaign media. Ya, karena ketika kita punya knowledge, ketika kita punya ilmu, ketika kita punya gagasan, punya ideas, maka klien akan memberikan kepercayaan juga kepada kita bahwa dianggapnya kita sudah sangat mengerti tentang industri media ini, terutama tentang media planning. Jadi in this kind of the opportunities buat kita untuk memetakan sebuah target audience yang proper dengan medianya yang proper juga. Dengan cara-cara subjektif seperti yang tadi saya sampaikan. Ini subjektif betul, tapi memang ya ini bagian dari upaya untuk memahami target audience ya. Am I clear teman-teman? Halo. Yes. Oke, cool. Ya, Oke, kita lanjut ya. Kemudian discuss sama clients, discuss sama product owners, discuss sama teman, discuss sama consultant, discuss sama siapapun itu. Is part of getting the ideas juga, teman-teman. Supaya kita nggak gebiah-uyah seperti yang tadi saya ceritakan, nggak kemana-mana, nggak jauh-jauh gitu ya. Mungkin planning tetap 1 tahun katakanlah, tapi di tengahnya ada adjustment per 3 bulan. Karena situasi COVID ini membuat kita harus melakukan agile katanya, harus lincah.
Ketika ada hal-hal yang baru, ketika ada hal-hal yang lebih compliances, ketika ada hal-hal yang kena, ya udah kita ambil sebagai ideas kita, ya. Jadi saya untuk yang Rushka ini, saya langsung belajar, saya langsung cari media yang paling tepat kira-kira apa. Saya langsung kebayang budgetnya lumayan cukup besar. So I'm trying to make moving forward-nya itu punya basis gitu, punya baseline, ya. Ini contoh ya teman-teman, saya kebetulan pernah terlibat di project Pages, sebuah brand, tapi sudah sangat lama, I'm so sorry. Dan ini saya ambil karena saya kepilih jadi top 3 ya, karena waktu itu ada 8 agencies, kita kepilih menjadi top 3. Ide kita waktu itu simple teman-teman, dan ini saya pakai data yang lama ya, data dari ini brandnya waktu itu adalah UC 1000. Jadi pertama kali yang saya highlight waktu itu adalah saya meng-highlight tentang media, tentang brandnya dulu. UC 1000 itu apa, keunggulannya itu apa, kemudian strength and weaknesses-nya itu apa, gitu ya. Kemudian mempotret target audiensnya itu siapa, seperti yang tadi contohnya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah media datanya saya tampilkan. Ini contoh-contohnya ketika kita menyampaikan media datanya, bahwa ternyata orang-orang Indonesia pada masa 2010 lalu, ini udah agak lama, 10 tahun yang lalu gitu ya, itu ternyata seperti ini kondisinya. Indonesia itu ternyata 23 hours a week are connected gitu. 6 dari 10 itu juga connected melalui internet gitu ya. Kemudian dan yang menarik adalah ketika the most growth in the time spent online among Indonesia market itu justru adalah di women sama older consumers gitu. Jadi mulai ada kayak mengadopsi sebuah teknologi namanya internet gitu ya. Mostly triple screen gitu ya, kemudian connected to more than double gitu. Kemudian saya juga highlight tentang media-media habitnya seperti ini. Jadi ini akan membuat mereka terconvince bahwa these guys punya understanding tentang media gitu. Ya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana media planning di setup. Kemudian berikutnya saya highlight juga karena dia butuhnya digital marketing. So I'm very focused into how to drive the journey ya. The journey penting sekali, kita memetakan mulai dari bagaimana role digital media itu untuk awareness itu apa saja. Katakanlah untuk awareness itu ada masthead, ada true view seperti yang tadi. Masthead itu kayak apa sih? Ini masthead teman-teman. Jadi kalau kita masuk ke YouTube itu suka tiba-tiba ada blog besar di sini. Biasanya YouTube itu jualan harian kalau masthead, ya. Masih harian ya Mas Jenal ya? Oke, artinya dia jualannya per hari, teman-teman. Per hari itu bisa sampai 100 sampai 200 juta gitu. Tapi iklan kita langsung terekspos buat siapapun yang akses YouTube itu pasti akan kelihatan, ya. Atau kita mau pakai true views. Nah, kalau true views itu kadang-kadang ada unskippable sama skippable. Di sini teman-teman, ini bisa kelihatan di sini kalau kita di YouTube terus tiba-tiba ada iklan kita masuk. Nah, itu suka ada yang skippable dan unskippable. Itu biasanya dibatasi kalau skippable hampir dikasih waktu gitu ya, bisa sampai 1 menit atau 2 menit. Kalau yang unskippable itu biasanya dibatasi paling lama itu 15 sampai 30 detik gitu ya. Kemudian ada live streaming, itu juga sama sebagai untuk melakukan awareness gitu, bikin live streaming, bikin knowledge, bikin education, dan lain-lain gitu. Dan ini adalah contoh yang kita sebut sebagai ngebangun awareness. Nah, bagaimana untuk menginfluence? Nah, ini menarik teman-teman. Di tools yang namanya Google maupun Facebook, itu ada yang namanya retargeting atau remarketing. Jadi retargeting ini adalah ditujukan buat orang-orang yang sudah melihat iklan kita, kemudian kita akan bidik dengan komunikasi yang berbeda, tapi relevan dengan bisnis kita. Katakanlah Mas Iwan misalnya ya, Mas Iwan punya Warasa, maka dipromokannya pertama kali pakai True Views gitu ya. Warasa, produk makanan halal dan seterusnya gitu ya, atau makanan Jepang halal. Kemudian berikutnya retargeting, for those people who's watching iklannya Warasa, gitu lebih dari katakanlah 30 detik, maka akan dibidik dengan sebuah iklan yang tertarget, namanya retargeting. Diskon hari ini atau diskon sampai bulan April, selama bulan April itu 20% gitu ya, dilakukan retargeting. Jadi begitu sudah pernah lihat iklan kita ada promonya gitu, itu dilakukan retargeting. Atau paling simple kalau kita pergi ke Agoda atau Traveloka atau ke tiket.com, seandainya kita belum closing untuk membayar sebuah hotel atau sebuah penerbangan tertentu,
dia terus akan shadowing us, akan terus mengejar kita. Sudahkah Anda melanjutkan proses booking? Gitu-gitu. Nah, itu tuh namanya retargeting, teman-teman. For those people who's already visit to our website, atau for those people who's see our ad selama berapa second, itu akan dibidik dengan retargeting. Ya. Jadi lebih kebayang, teman-teman, kita punya planning, itu dilakukan retargeting yang proper. Betul? Nah, berikutnya, itu ada yang dilakukan sama drive sales. Bagaimana caranya ngedrive sales? Itu ya wajib bagi kita untuk memiliki istilahnya CTA. CTA saya itu istilahnya adalah call to action. Untuk membeli produk kita itu di mana? Makanya Mas Iwan, menurut saya sangat crucial untuk websitenya itu diperbaiki dengan cara, dengan cara salah satunya adalah ada call to action di websitenya, gitu. Bisa pesan, bisa apa gitu tuh mungkin sedikit satu slide saja dikembangkan untuk produk pengantaran dari pabriknya Mas Iwan atau dari tempatnya Mas Iwan buat orang-orang yang beli online. Atau kalau Mas Iwan punya e-commerce bisa tie up ke Tokopedia atau ke Bukalapak gitu. Cuman saran saya jangan terlalu mengandalkan mereka, mendingan kita setting our own our own system gitu. Ada feedback teman-teman? Belum? Oke. Belum ya. Tapi ini paham ya, ini adalah ini adalah digital exposure, teman-teman. Yang perlu juga teman-teman paham mulai dari awareness, influence considerations, drive sales, sama grow loyalty. Nah, grow loyalty ini biasanya dipakai untuk berbagai macam kayak gimana supaya orang melakukan sharing gitu ya, kayak misalnya competitions Warasa gitu kalau Mas Iwan ya, atau teman-teman punya produk brand sendiri masing-masing tadi, what is the things yang membuat dia feel proud of it, terus kita juga kasih prizes buat mereka yang merasa bangga gitu, terus kemudian kita kasih apresiasi yang menunjukkan dia mau sharing gitu, either itu foto contest with the product, either foto contest with the moment, foto contest with the everything. Menurut saya itu is gonna be cool ideas buat kita untuk memberikan apresiasi supaya orang pada mau share gitu. Masih ingat dengan iSaaS ya? Nanti kita akan petakan pakai iSaaS. Oke? Kemudian ada lagi yang namanya di Google itu, ini saya highlight Google dulu ya teman-teman. Ada lagi yang di Google itu namanya Google Display Network. For those people who's access on the media, for instance like go to detik.com misalnya, itu suka ada konten-konten yang ujungnya dia tulisan iklan with Google, betul ya? Dan itu berupa display. Nah, ini berupa display seperti ini. Ini disebutnya GDN ya, teman-teman. Ini disebutnya GDN atau berupa kata-kata misalnya Anda ingin punya aplikasi mobile banking yang hanya satu pembayaran gitu tanpa harus bisa dipakai oleh berbagai macam pembayaran, atau setiap pembayaran akan dapat cashback sebesar 1% gitu. Nah, itu tuh pakai kata-kata kan. Nah, begitu diklik lari ke Permata. Contohnya itu dengan menggunakan Google Display Network ya. Tapi kontennya yang berhubungan dengan investasi, yang berhubungan dengan buying, yang berhubungan dengan smart buying, belanja hemat, belanja values, gitu-gitu itu bisa muncul dengan sendirinya ditargetkan kepada target audiens tertentu. Ya. Atau iklan gambar di berbagai macam situs, atau iklan kayak begini semuanya. Ini adalah bagian dari yang disebut sama GDN. Paham ya teman-teman ya untuk GDN ya? Nah, kemudian ini GDN ini bisa ditargetkan kemana? Misalnya target saya karena produknya adalah beauty gitu, saya targetkan ke konten-konten yang ada situs-situs yang ada di sini. Jadi nanti kita akan targetkan karena kita highlighting ke beauty and fitness, kita akan arahkan ke female, kemudian cerpen, Ayla Cream, Hipwi, dan seterusnya. Ya, ini bagian dari upaya kita untuk mengconvince target audiensnya. Dan di sini kita bisa tahu tuh kalau dibidik ke target audiens ini jumlah audiens yang bisa terimpresi yang bisa terkumpul sampai 200 juta. Gitu, teman-teman. Ya. Ini juga sama kalau memang senangnya dengan makanan, ini contohnya saya bisa arahkan ke food.detik.com gitu. Nah, ini juga Mas Iwan juga bisa, Mas Iwan bisa dibidik misalnya Warasa nanti bikin GDN sederhana saja, larinya ke website, tapi harus ada CTA ya di websitenya, call to action untuk bisa melakukan aksi, tidak hanya sekedar mengatakan, oh ada di gerai ini, ada di gerai, karena agak susah kalau kita ke gerai, berarti kita harus jalan, tidak semua orang punya confident untuk pergi ke gerai, atau pergi ke toko, atau pergi ke supermarket gitu ya. Tapi kalau misalnya mau di delivery, please coba pakai delivery system
harganya mungkin ya harus agak harga konsumen, jangan ngerusak harga si distributor kita atau harga si retailer kita gitu. Jadi memang dari online juga bisa langsung order, tapi harganya harga konsumen gitu ya. Inilah cara-cara yang biasa saya pakai untuk yang saya suggest kepada klien-klien saya gitu untuk mereka bisa langsung order gitu ya. Ini nanti iklannya akan langsung tertayang ke sini semuanya. Jadi mendingan kita pakai Google atau pakai programmatic buying yang menawarkan GDN yang ditargetkan kepada website-website tertentu gitu ya. Ini namanya topik targeting. Jadi memang hanya kepada topik-topik yang berhubungan sama food and drink website. Betul ya Mas Zainal ya? Ada di dashboard kan Mas Zainal? Mas Zainalnya kemana? Ya Pak, ada Pak. Sorry, ada betul. Oke, true. Oke, thank you Mas Zainal. Jadi ini kemudian berikutnya apa? Ini untuk yang health sama juga gitu. Nah ini yang kita sempat suggestion ini sama lah sama shopping dan seterusnya ya. Di YouTube itu bisa apa saja. YouTube kita kasih tahu statistiknya gitu dan di YouTube ini apa saja yang sudah ada data-data statistiknya ditampilkan. Nah kemudian di YouTube tadi udah dikasih tahu ya true view seperti apa dan lain-lain gitu. Nah biasanya saya membuatnya tuh seperti ini teman-teman. Jadi sama seperti yang tadi, cuman gini kita coba plotting awareness-nya apa, interest-nya apa, action-nya apa, share-nya apa gitu. Media-media yang paling cocok buat kita semuanya. Silahkan buat brand masing-masing kira-kira untuk awareness, untuk interest, untuk action, untuk share itu apa saja. Boleh spesifik misalnya beriklan di Detik, beriklan di Google yang tadi tapi interest base gitu. Berdasarkan media-media yang dipilih oleh kita, misalnya saya mau tampil di media ini, kalau Rushka misalnya ya, konten-konten yang berhubungan dengan pelajaran kayak misalnya Ruang Guru. Jadi kalau ada Ruang Guru punya konten ya itu langsung lari muncul di situ. Misalnya ini saya belum cek juga sih Ruang Guru apakah punya konten yang bisa diakses atau tidak, atau ke pengajaran-pengajaran yang lain misalnya ditujukan buat banksoal.com misalnya ya yang kayak gitu-gitu, karena tujuannya saya ingin memberikan bahwa ada pulpen baru namanya Pilot Rushka gitu yang bisa diberikan sebagai hadiah buat siapapun yang Anda cintai gitu ya, dan itu bisa diorder gitu kayak gitu-gitu, lari ke sebuah situs gitu kayak gitu-gitu teman-teman ya. Kemudian SEO saya juga akan pakai, SEM juga saya akan pakai, barang lebih seperti itu. Nah, kira-kira buat teman-teman, mungkin dari siapa dulu? Sekarang dari Mas Iwan dulu. Mas Iwan ada nggak masih ya? Mas Iwan, kira-kira apa saja Mas? Sorry, yang lain dulu Mas. Yang lain dulu, monggo. Mas siapa? Mas Zainal. Saya aja Pak yang paling mudah di antara yang lain. Aih. Paling muda, enak banget. Syahid paling muda. Ayo, silakan. Enggak, mudah Pak, mudah. Oh, paling mudah. Aku dengarnya paling muda. Wah, ini Pak Heri mentang-mentang udah 50 plus nih. Saya masih 37 lagi, Ci. 37, ngelamun 37 saya. Silakan, Mas Zainal. Oke. Kalau saya ini Pak, targetnya itu untuk yang value hunter, dan untuk campaign itu kita menggunakan ads tipe video. Kenapa tipe video? Karena orang Indonesia itu agak darurat membaca, Pak. Kejam loh, darurat membaca. Ya, jadi untuk campaign-nya itu hanya saya tayangkan di YouTube Ads Review, kemudian di IG Ads, sama di TikTok. Jadi konsepnya itu lebih ke walkthrough. Ya, di walkthrough di sini tuh jadi menjelaskan gimana caranya mudahnya berbelanja di seluruh toko atau merchant apapun, meskipun mereka menyediakan GoPay, Dana, OVO. Nah, kita hanya juga dengan satu aplikasi saja bisa membayar semuanya menggunakan Permata X Mobile. Nah, selanjutnya di walkthrough juga tuh dengan cashback weekly, Pak. Weekly-nya itu kan kalau di Permata Hero Card itu jadi setiap hari Senin sampai Kamis itu ada diskon, itu flat setiap minggu pasti ada. Kalau nggak salah itu 25% deh. Kalau nggak salah ya 20%. Jadi untuk hari Senin itu ada promo, kalau nggak salah sayuran, hari Selasanya itu buah-buahan, ketiganya itu daging-dagingan, keempatnya itu apa ya? Saya lupa lagi ya. Nah,
Nah, selanjutnya Permata juga memberikan cashback 3%, belanja apapun cashback 3% apabila belanja di Giant, dan cashback 1,5% setiap transaksi apapun. Nah, nanti di videonya itu kita fokusnya itu cashback-nya, Pak. Cashback sama kemudahan membayarnya. Jadi kita spesifik ke sana. Dan campaign-nya itu hanya ditayangkan mengikuti campaign-nya WIB-nya si Tokopedia, yaitu di Payday aja. Karena di sama Payday kan mereka itu kan udah keseringan di framing tuh sama Tokopedia belanja. Nah, kita nyelip tuh. Ya, that's cool. jadi kan Tokopedia itu kan udah ngebudget gede biar dicuci saat berbelanja. Nah, masuk deh ini Permata, solusi cashback belanja dimanapun. Kan masuk tuh cashback. Bisa aja deh Debeng. Emang bener, tapi itu ya it works ya kalau misalkan kayak gitu ya, mumpung kayak another brand is like programming other people, kita kayak sekalianin gitu ya. Yeah, saya sih I agree with that. Somehow itu menjadi benefit buat kita. For those people who's already educate the market bahwa belanja itu bagusnya pada saat payday, itu kita bisa ride on. Cuman tidak bilang WIB ya, kita bilang ayo belanja solusi belanja dimanapun gitu, pakai cashback Bank Permata gitu ya misalnya kayak gitu-gitu. Karena ada angkanya tuh 3% ada cashback gitu, ada 3%-nya itu loh. For value hunter itu lumayan nendang ya nggak sih Mas Zainal? Iya Pak, itu 3% lumayan. tuh lumayan. Katakanlah lumayan. Kayak misalnya saya once I went to the supermarket, it spend around ya lumayan gitu, angkanya bisa 1 jutaan, 2 jutaan gitu kadang-kadang ya kalau memang lagi banyak bulanan yang harus dibeli gitu. So 3% dari 1 juta lumayan gitu. Mungkin 30.000, tapi kalau dikumpulin gitu ya kayak weekly 30 kan lumayan gitu. Jadi bisa beli ikan gurame 1 gitu ya misalnya. Dan itu kalau misalkan dipakai belanja di marketplace kayak Tokopedia, Shopee itu dapat cashback juga 1,5%. Oke. That's true. Oke, tapi tadi kan baru awareness ya. Nah, kira-kira untuk interest-nya apa nih, Mas? Untuk interest-nya lebih ke ini, Pak, memudahkan cara berbelanja menggunakan QRP-nya, kris-nya. Jadi untuk interest-nya adalah iklan atau konten gitu ya? Ya. Konten di sosmed dong. Konten sosmed. Lebih ke konten video di seluruh sosmed. Kemudahan belanja ya. Kris. Ya. Itu ya, Mas ya? Ya, kemudahan kris. Nah, ya itu aja, Pak. Untuk action-nya itu nanti diarahkan ke apps ke Play Store Permata X Mobile diarahkannya. Nah, di sana itu bisa mengajukan dengan mudah kalau Permata itu. Oke. Apa lagi? Kalau udah action sudah, Pak. Udah. Kalau share-nya gimana, Mas? Kalau share-nya paling soalnya di Permata itu bisa aja dia menggunakan ini, Pak, sistem tapi kalau misalnya saya buat program tapi yang belum ada gimana, Pak? Boleh nggak sih, Pak? Ya, ini produknya belum ada yang bisa di-share ya, Mas ya? Jadi belum dulu yang ini ya, share ntar dulu ya. Bisa aja kan kayak sistem affiliate itu, Pak. Kalau ada yang berhasil daftar. Yes, affiliators gitu ya. Tapi kalau affiliators kayaknya bukan di sini deh, Mas. Affiliators itu lebih kepada program tambahan. Saya menyebutnya kayak growth hack ya, itu lebih ke cara cepat sih untuk nambahin subscriber supaya para influencer pada mau gitu. Saya lebih prefer itu, Mas, influencer kayak influencer kita bekerja untuk membantu orang pada download gitu. Kita bayar aja influencer gitu. Permata Apps dipakai oleh siapa? Misalnya mama-mama muda yang kita targetkan adalah mama muda yang kayak apa gitu. Ya udah, itu yang kita bidik. Katakanlah siapa? Mama muda follow siapa sih sekarang gitu ya. Itu ada risetnya gitu. Itu kayak ini. Itu culture-nya berupa video walkthrough bisa nggak, Pak? Video walkthrough berbelanja di Giant-nya langsung, jadi walkthrough langsung. Jadi langsung dipraktekin belanja. Ya, berarti kalau gitu kayak ini ya, kayak
sharing experience gitu ya. Sharing experience belanja dengan ini ya. Jadi mengencourage orang-orang untuk sharing experience, sharing videos, sharing belanja pakai PHC, Permata Hero Card di Giant. Jadi langsung ditunjukin, ting, nih lihat, langsung keluar cashback, gitu ya Mas ya. Itu langsung keluar kok. This is the way. That's we call it like media planning, membuat yang planning sederhana yang kayak begini ya teman-teman. Messages-nya sudah clear ada di sini. Tinggal bagaimana caranya kita memetakan dalam bentuk apa ideas kita untuk membuat perencanaan yang sederhana yang kayak begini contohnya teman-teman. Jadi ini contoh untuk tadi nama brandnya apa namanya? PHC ya. PHC Apps Mobile Banking nomor 2 Kalau yang app-nya ini kan. itu Permata X Mobile, PHC itu produknya Pak, produk tambahannya kayak kartu kredit itu. Permata Hero Card ya. Ya. Oke. Itu kartu kreditnya. Sedangkan produk utamanya itu Permata Apps Mobile. Kalau kan disinggungnya app-nya. Permata Apps Mobile-nya ya. Ya. Yes. Oke. Cool. Ini salah satu contoh teman-teman untuk membuat sebuah planning adalah memetakan ini semuanya menjadi salah satu bentuk yang lebih proper ya. Tinggal nanti dari sini dipetakan dalam bentuk media outline. Semoga masih ingat materinya Mbak Esti yang kemarin tentang media outline. Jadi ada outline yang memang dirancang selama setahun itu kita mau ngapain saja. Ya. Dari sini kita bisa tahu. Oke, yang lain ada yang mau sharing? Biar saya langsung tuliskan di sini. Siapa? Mau Syahid dulu? Atau mau Mbak Mega? Halo? Ya, bentar Pak, aku masih mikir. Aku mikir tadi. Nggak apa-apa. Atau nanti kita balik lagi ke sini ya. Saya tunjukkan yang punya saya ya. Oke, kita tunjukkan yang this mine gitu ya. Thank you Mas Zainal. Nah, saya selalu mengetengahkan gitu kalau hubungannya dengan digital marketing yang paling utama yang berhubungan sama digital media lah ya, yang bisa kita kontrol itu yang kemarin Mas Doni cerita, ada yang disebut sama earn media, paid media, sama own media. Saya selalu mengajak untuk menggunakan itu dashboard yang kita pakai. Jadi pendalaman yang dari materinya Mas Doni adalah kita pakai own media. Own medianya itu apa? Web design. Jadi web atau e-commerce atau apapun itu dirancang terlebih dahulu, harus sudah ada. Apakah itu di apps, apakah itu di web, itu silahkan. Kalau kebetulan tadi Mas Zainal kan apps ya, silahkan download untuk bisa mendapatkan cashback 3% gitu ya, dengan cara mudah, buka di Permata Bank, dan akhirnya seperti yang kita inginkan gitu. Tapi for those companies yang memang masih tidak menggunakan apps, itu menggunakannya web biasanya. Nah, webnya itu dirapihkan terlebih dahulu. UX UI-nya mesti dikontrol, meski dicek kata per katanya, pain-nya harus ada disampaikan di situ, keunggulannya apa dengan menggunakan produk kita, kerugiannya apa dan kelemahannya apa, itu harus ada di situ. Wajib terlebih dahulu menggunakan webnya dirapihkan terlebih dahulu. Call to action-nya juga dirapihkan terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah kita punya web yang proper, baru kita masuk ke ranah yang kedua yang namanya inbound. Apa itu inbound? Ada SEO, ada email marketing, ada social media, ada konten yang akan kita develop, teman-teman. Ya. Jadi baru setelah itu baru kita ke ads. Nah, ini tahap ketiga adalah tahap ke ads. Jadi ke outbound istilah saya. Kalau outbound itu kan kita teriak tuh dengan lantang dan keras. Ya, bahkan ya kita pakai Google Ads kan berbayar tuh ya. Maka ini pakai search ad, pakai display ad, atau social media ads. Ya. Nah, saya mencoba untuk membuat sebuah rancangan dengan membuat seperti ini, teman-teman. Jadi awareness level itu saya bantu dengan social media post yang teratur.
Jadi bayangan saya kita harus bikin sosial media post gitu tentang Ruska gitu, katakanlah tentang kontennya harus teratur. Bikin Instagram, bikin Facebook page, bikin Twitter jika memang ada budgetnya gitu. Isinya adalah berbicara tentang PAN. Kenapa PAN ini penting? Gitu ya. Dan juga bikin hashtag. Jangan lupa setiap konten-konten kita harus punya hashtag. Minimum 20 post per month. 10 post per month. 20 post will be nice, 10 post juga enough. Lebih dari itu too much menurut saya. Keseringan juga tidak bagus. Gitu ya. Ya, jadi keseringan jangan juga, kita meski ada break for a while. Memang dibangunnya pelan-pelan tapi itu ada gitu ya. Jadi sosial medianya itu meski mengangkat meski teratur clear hashtag, kemudian teratur postingannya ada berapa. Kemudian sosial media tentang ini pilar. Jadi pilar itu adalah konten yang akan kita bangun di sosial medianya. Jadi kayak misalnya what is Ruska? Apa itu Ruska? PAN. Kemudian PAN itu seperti apa? Ditunjukkan stylenya, gambar fotonya, gambar apapun itu yang berhubungan dengan produk begitu ya. Penggunaan produknya seperti apa gitu tuh ya. Itu adalah tipikal postingan kita. Kemudian fan for life. Jadi kenapa PAN menjadi penting untuk seumur hidup? Oh, kenapa ini bagian dari hadiah dan lain-lain gitu ya. Kemudian scientific proof. Kita tunjukkan bahwa ada bukti-bukti dari uji lab di mana, uji lab di Inggris, uji lab di Indonesia, uji lab di whatsoever. Intinya ada scientific proof gitu. Kemudian jangan lupa potret juga target audiens kita, daughter kita gitu ya, anak-anak perempuan gitu ya, karena emang targetnya untuk anak perempuan gitu misalnya. Jadi bidik target audiens kita, tampilkan senyumnya dia. Jadi sosial media tuh nggak bicara tentang produk terus, betul-betul mengedukasi market. Tugas kita bikin sosial media adalah memperkenalkan produk kita lewat edukasi, ya. Kemudian sosial media ads. Nah, sosial media ads kita targetkan kepada orang-orang yang bucin, ya, budak cinta katanya gitu ya. Cowok yang pingin ngasih hadiah, kira-kira apa nih? Oh, pulpen nih bisa biar long lasting whatsoever, atau pensil yang long lasting whatsoever. Gitu. Kemudian Dad with the Lovely Daughter gitu ya. Misalnya mempotret orang bapak-bapak yang benar-benar sayang sama anaknya gitu. Nah, itu iklannya itu di-highlight, digambarkan seperti itu sehingga kita punya konten untuk awareness, ya. Nah, setelah kita punya konten awareness, kita gunakan TrueView atau masthead. Masthead tulisannya salah. Harusnya MA. Masthead ini tujuannya adalah supaya begitu masuk ke YouTube orang bisa tahu, wow, ada toh ternyata pulpen atau pensil yang bisa seperti ini gitu. Ditargetkan ke orang-orang yang visit ke YouTube. Tapi mastheadnya cuma 1 bulan aja karena periode campaign pertama. Berikutnya di-follow oleh TrueViews dalam bayangan saya. TrueViews itu iklan di YouTube yang bisa di-skip atau unskippable begitu ya. Terus jangan lupa Google Display Network. Tadi Google Display Network kita udah lihat sama-sama, tujuannya ditargetkan buat retargeting ke media-media. Ini bisa teman-teman pakai nantinya untuk planning kita ke depan dengan membuat media planning. Nah, begitu sudah menggunakan itu, jangan lupa juga kita mesti ada program-program di off store. Jadi di offline, maksud saya di offline gitu kita cari toko-toko hadiah, toko gift, toko apa gitu, itu bisa dijadikan sebagai brand buat kita untuk menjadi brand ambasador kita untuk memperkenalkan Ruska adalah sebuah pen yang bagus, yang memang digunakan untuk yang datang dari pilot gitu ya, yang memang ditargetkan untuk hadiah-hadiah buat Anda gitu. Oke. Nah, kemudian jangan lupa juga SEM, Search Engine Marketing. Jadi for those people who's looking gift gitu ya, hadiah buat anak gitu ya, itu di-on oleh si Ruska gitu. Karena ini kan role-nya adalah untuk hadiah gitu. Kemudian SEO juga sama. The reason SEO itu adalah konten-konten artikel, termasuk juga konten-konten videos, konten-konten audio gitu. Itu juga di-highlight, itu juga boleh. Kemudian jangan lupa sosial media highlight. Nah, sosial media highlight ini penting. Di sosial media kita kalau mau order gimana, kalau mau pesan gimana, terus sosial media story itu juga penting gitu ya. Kemudian TikTok dari dad dengan cinta gitu, dari ayah dengan cinta memberikan hadiah misalnya. Itu bagian dari interest supaya kita bisa kembangkan. Nah, dari situ justru langsung dibuat TikTok ads. Jadi dari sini kita sudah punya konten untuk awareness apa, untuk interest apa gitu ya. Dan ketika kita search ada gitu, search langsung ada SEM-nya ya, teman-teman ya.
Nah, ini setelah itu langsung kita lari ke web commerce misalnya. Nah, step pertama saya selalu dari sini dulu teman-teman. Jadi webnya itu dipastiin harus sudah bagus ya. Jangan lupa webnya harus sudah oke. Kemudian e-commerce-nya juga ada, tapi hanya untuk yang generic produk. Tapi untuk produk-produk khusus untuk hadiah itu adanya hanya di web begitu. Gitu ya teman-teman. Tujuannya adalah in case kalau misalnya mereka nyari, kita sudah punya tokonya gitu, sudah punya tempatnya dan memang ditargetkan buat orang-orang yang mau beli pen dari pilot untuk yang Rushka ini contohnya gitu. Kemudian untuk sharing testimonial dari seorang anak, testimonial dari seorang ayah, testimonial apapun itu yang kita punya, apakah itu memang masih quote-unquote testimonialnya testimonial berupa TV commercial gitu ya, berupa yang kita desain juga nggak masalah. Tapi intinya ada role dari produk ini kita targetkan untuk daughter gitu. Kemudian jangan lupa simpan berbagai macam testimonial itu di dalam web kita ya. Bahwa ini pernah dipakai oleh misalnya seorang ayah bernama Heri Ardin, dia memberikan hadiah buat anaknya, namanya ini dan seterusnya. Ya itu juga sama, itu is part of the bagian dari sharing gitu. Ya. Ini contoh aja teman-teman untuk mendesain sebuah media planning untuk Rushka. Dan ini kalau sudah jadi, kita akan formatnya ini dulu, teman-teman. Pastiin dulu, ini step pertama. Ya, kita bikin web commerce. Ini belum saya sentuh ya, ini teman-teman bisa naik-naikin. Nantinya ini sudah dalam bentuk Google yang bisa teman-teman pakai nantinya. gitu. Kemudian ini web commerce, e-commerce, dan lain-lain itu sudah bisa tinggal diedit. Kemudian habis ini kita buat, langsung saya buatkan seperti ini. Sorry. Nah, ini SAM kita kembangkan role-nya mulai dari awareness sampai interest. Saya maunya panjang gitu. Jadi seandainya ada orang nyari, seandainya ada orang ingin cari tahu tentang apa hadiah pen, ini langsung bisa temukan di Google, langsung kita arahkan ke website kita. Gitu. This is the way yang biasa saya pakai kalau bikin media planning, terutama pitching gitu ya. Kita targetkan buat klien-klien kita, dan ini dari sini kita tinggal plotting budget. Nanti di sesi besok, hari Kamis depan, kita akan turunkan ini menjadi dalam bentuk media plan nantinya ya teman-teman. Contoh aja ya, ini bagian dari contoh aja. Kebayang ya teman-teman, ini awareness, interest, desire, kemudian awareness, interest, action sama share, kemudian role medianya masing-masing itu apa saja, dan ini bisa kita kembangkan gitu. Nah ini untuk kepentingan saya kepada customer saya gitu, misalnya nantinya kita mau bikin apa nih gitu ya, itu di plotting aja, jangan sampai lupa kalau memang berkaitan dengan human. Timnya juga harus ada orang-orang sales representatif yang terima telepon, yang ada asking questions, yang ada apapun itu untuk bisa diberikan penjelasan tentang produk kita. Gitu. Oke, apakah membantu teman-teman? Yes. Yes, cool. Oke. Sekarang kembali ke kita. Syahid mau bercerita, what is your Aisyah's plan? Aku sih my first thought itu kan kayaknya tuh kalau artis itu lebih aktif like in social media type macam Instagram sama TikTok-ish gitu ya. Nah, jadi aku kayaknya for like awareness, interest, and search throughout that phase dua-duanya itu tuh ya social media ada semua gitu. But kayak I think I'm gonna be more on using ini kali ya, kayak minta ini influencers gitu. Soalnya mereka sekalian bisa kasih review kayak how it feels like kalau misalkan lagi dipakai dan segala macamnya gitu. Terus of course aku juga mau ada online store, but kayaknya I wanted centralized di website sendiri kali ya gitu. Tinggal pasang kayak gimana ya, soalnya aku lihat tuh kalau misalkan di Instagram sama di TikTok itu tuh cara mereka
mengarahkan untuk belanjanya itu tuh kalau ke website tuh ada seninya gitu deh, cakep gitu, I like. So kayak betul. nggak mesti e-commerce banget gitu. Itu baru itu aja sih kepikirannya. Soalnya I don't know kalau misalkan YouTube relevan apa enggak sih. What do you think? Kenapa you feel kayak not confident using YouTube? Karena kalau misalkan di YouTube kan ini I follow art ya. I mean I'm not an artist tapi I follow art banget gitu. So and as much as kayak aku bertahun-tahun pakai YouTube, kalau art type of content itu tuh makin kesini makin digitalized banget. Aku jarang ketemu people who upload conventional art gitu. Karena mungkin kalau secara bikin kontennya kayaknya time lapse lebih gampang kalau ada aplikasi gambarnya atau apa. I mean it automatically records it for you, and when you make kayak art yang konvensional gitu, kayak setupnya mungkin lebih ribet kali atau apa. I don't know. I mean, but it's just I rarely see it kecuali di Instagram sama di TikTok. Kalau di Instagram sama di TikTok kayak creators mereka ada semua gitu. Jadi aku lebih pede di dua channel situ aja gitu ketimbang YouTube. Okay. So the first thing first is that kontennya dulu di develop, bener ya? Kontennya di develop is talking about your pen artist, kemudian is on the TikTok, IG, FB enggak? FB aku jarang pakai jadi aku nggak tahu. itu kira-kira oke nggak sih? No. It's okay. No, there is no something good and bad. It's salah dan benar juga. It's about your feeling dulu aja, and you can feel it your brand itu seperti apa gitu. Can you re-naratif lagi tentang your brand first before talking quite goes to the media. Narasinya gimana brand ini? Narasinya itu it's for artists yang very on the go banget, otak mereka tuh mungkin ini fast paced gitu. Their type of thinking is very fast paced and aku tulisnya they're agile and they travel a lot, like urban scenes, architects, thinkers, yang gitu-gitu. Okay, good. What else? Benefit of this product? Can you highlight it? What is that? Benefit of the product itu it's kayak easy to manipulate. What else? Waterproof, I guess. Kayak kalau tiba hujan. It's okay. Waterproof. Sama ini sih comfortable grip. Okay. What else? Terus ini perfect head pressure. Head apa ya? Yang head of the pen-nya itu kayak how to put pressure into it itu tuh it matters gitu kan. Jadi kayak perfect pressuring type of itulah pokoknya. Ya. Oke, I got it. Nah, ini semua kan is what to say kan. Apa artinya apa yang ingin kita sampaikan kepada konsumen gitu. Nah, apa yang ingin kita sampaikan kepada konsumen kan is something new, right? This is the something new, is a new category kan. So we have to educate the consumer, right? So yes. That's why makanya if we want to educate to the consumers, the best medium in my thinking, the best medium yang bisa kita educate ke konsumen itu ya YouTube kalau menurut saya. Kita demo produk, ya nggak sih? Kita nggak langsung jualan, cuman highlighting our product. The reasons why we are using this pen is because of easy to manipulate. Take a look, easy to manipulate. Terus suddenly hujan gitu, hujan, jeng, ternyata nggak ini waterproof ternyata gitu. Nggak staining gitu. Exactly. So I think it's also important to highlight it on the content video ya. Yes.
Konten video on YouTube. Karena we need to educate the market, right? So that's why makanya kita mesti nge-educate market. So what we actually tadi aku sempat kepikiran kalau misalkan I'm not sure ini taruhnya di awareness atau di mana gitu ya, tapi kan usually artis itu mereka punya toko terpercaya. Kayak toko yang mereka datangin offline stores that they go to gitu kan. Benar. So as much as possible tuh aku ya mumpung budgetnya gede gitu ya, 100 miliar gitu. Yeah, sengaja emang dibuat gede. In certain areas aku tuh kayak I want to put a place di toko-toko itu, dan sekalian tuh kayak ini loh yang apa sih, kayak sometimes kan ada orang-orang yang di sana kayak kasih demo tentang produknya dan apa, it's a live thing. Jadi kayak cuma I don't know where to put it gitu. Kadang-kadang aku di media suka ada yang kayak gitu kan. Nggak apa-apa. That's true. Tapi important ya. Show the power. Intinya sih show the power of the product, ya nggak sih? Iya. Ini bisa kayak siapa tahu di TV shopping TV itu kan suka ada tuh yang kayak gitu-gitu. Cuma mungkin ya formatnya nggak kayak gitu, itu ibu-ibu banget gitu. Yang mungkin yang harus kita buat adalah katakanlah kayak di konten di TikTok itu meng-highlighting tentang easy to manipulate, tentang waterproof, tentang comfortable dan lain-lain. Nah, ini semuanya kan that's why makanya I'm writing down like this and then make itu comfortable grip hold pegang, bukan grip. Oh, grip. Gimana tulisannya? Anggur, grip. IP. Kok jadi anggur? Belum makan nih. Nah, ini kan kita mesti meng-highlight ini semuanya gitu. So, ini bagian dari planning kita untuk show the power of the product through the media. Ya nggak? Yes. Nah, it can be by influencer, it can be by YouTube, it can be by TikTok content, IG content gitu. Nah, baru habis itu kan ada ads. Makanya ini dipisahin nih antara konten sama ads. Yes. Nah, ini nih cara kita untuk memetakan media planning supaya ini akan memudahkan si kreatif bikinin nantinya. Dan si kliennya juga understand the thinking of you gitu. Sorry, mau tanya. Mangga silahkan. Tadi Mbak Syed sempat bilang itu maksudnya di offline, di in-store-nya bukan sih? Iya. Mas Doni, betul Mas Doni. Oh, oke. Soalnya kayak misalnya yang saya tahu kayak di toko buku Gramedia gitu ya, karena ini terkait sama pen. Di stationery section itu bisa aja kita taruh orang untuk demo, tapi exactly, Mas. You understand me? Jadi kayak in-store demonstration, tapi at the same time sebenarnya juga ada ini Mbak Syahid, kita bisa kasih insentif untuk active selling. Jadi si pendemonya itu tadi dia akan dapat commission base kalau dia bisa menjual misalnya 100 ballpoint per bulan misalnya. Wow. Iya. Dan itu menjadi KPI buat dia juga, sehingga dia akan actively menawarkan ke ke pengunjung gitu. Nah, yang bisa melakukan active selling itu bukan hanya si pendemo tadi, tapi juga orang yang ada di kasir. Nah, itu sedikit ini aja sih hint on in-store active selling, karena kebetulan aku pernah di Kompas Gramedia dan tahu ada fitur ini juga gitu. Jadi kadang-kadang kalau belanja buku pas mau bayar kan nggak ini buku ini sekalian gitu. Oh ya, suka ditawarin gitu ya. Ingat-ingat. Nah, itu active selling tuh Mbak dari si kasirnya, dan dia akan ada commission juga untuk dia gitu, untuk ketika berhasil menjual buku tersebut atau produk tersebut. Jadi bayanganku tadi dicegat di demo sama orang yang ada di stationery section, kasir, jadi dua kali gitu di ini. Sekedar sharing aja, barangkali itu karena budgetnya gede 100M bisa banget dipakai. Iya, mumpung budgetnya gede, makanya kepikiran yang offline store sekali ya. Jadi cuman online tuh one place, maunya one place, website kita doang nih khususon gitu. Tapi offline store-nya tuh rame gitu. Aku maunya gitu. Ya, dan biasanya orang yang udah mampir ke stationery section itu kan udah punya intention ya untuk membeli ballpoint, dan ketika dicegat dengan
Pak, Bu, atau Kak gitu ya, ini ada sesuatu yang baru nih, yang ini ramah lingkungan atau apa, atau tahan lama, sehingga jadi kayak ride on momentum aja sih gitu. Udah ada intention yang clear dan inilah istilahnya apa ya, bukan dihadang sih, tapi diedukasi lah gitu. Di further educate sama brandnya Mbak Syaitz gitu. Itu aja sih sedikit sharing dari aku. Yes, thank you. Jadi kepikiran. Jadi kepikiran ke Gramedia ya. Yeah, emang I love stationery. If you can see my desk right now, I have a lot. Siap. Ini Om Herdinnya kemana kok hilang? Sorry, I guess just got a call from my team. Suddenly my team get ini. Ada tim saya yang kemarin kan ada visit ke Marunda ke Sinarmas Group. Terus ada salah satu anggota Sinarmas Group-nya yang positif. Terus dia asking me, what should I do then? Saya bilang, udahlah kamu langsung tes aja. Sorry guys, tapi aku nyimak kok tadi yang Mas Doni tentang demo stationery di Gramedia, dan kita meski jadi tertarik bikin ke Gramedia. Karena budgetnya banyak Mas Heri, jadi exactly, budgetnya besar. Sengaja emang saya buka budget besar supaya idenya keluar dulu aja. Yes, tadi ada pertanyaan dari Mas Zena ya, silakan. Itu kalau yang ya misalkan nih, kan pen itu kan bisa produk yang jarang diperlukan ya. Nah kalau misalkan dibanding dengan produk lain yang memang sering diperlukan kayak buku, itu suka ada nggak sih Mas? Misalkan ini kan produknya itu memang pen baru. Nah, biar orangnya itu pakai aja dulu, siapa tahu nanti dia share ke yang lain. Nah, waktu beli itu di dalam paket bundling. Bisa nggak kalau pakai cara kayak gitu? Oh iya. Contohnya itu kayak produk yang mudah dibeli sama yang suka dibeli atau sering lah intensitasnya kayak buku atau iya, kayak misalkan ada sketchbook gitu terus dibundling aja gitu biar sekalian nyobain si pen baru ini gitu mungkin ya. Iya. Nah, kalau gitu itu bagus nggak sih? Menurut saya gini guys, kita memang ini kan gathering ideas ya. Jadi please put sebanyak-banyaknya dulu. Nanti kita akan coba di fase berikutnya untuk evaluasi. Evaluasi itu biasanya kita sitting together with the client atau sitting together with the other persons, terus kita coba diskusi-diskusi sehingga nantinya dari situ kita bisa gimana caranya supaya bundling ini menarik gitu. Jadi how the bundling menjadi sesuatu yang bukan lagi basi atau kriuk gitu ya, nggak crispy gitu. Jadi kita mesti coba, tapi tulis dulu aja ideasnya, bundling ideas with the other products gitu, ya. It can be anything, misalnya kerjasama dengan siapa tahu, apalagi sekarang kan lagi happening ya, misalnya kerjasama sama ruang guru, kerjasama sama skill academy, kerjasama sama apa gitu ya. Jadi nanti juga dibuat bundling gitu. Halo? Halo, yes. Yes. So sengaja I make a different color bahwa itu nunjukin we thinking beyond digital tapi juga conventional. We also thinking about the other things toward kayak lebih dari hanya sekedar exposure gitu, tapi juga ada pengalaman selling, ada pengalaman apa. So this is the things yang memang kita lagi pingin cari, the thinking bagaimana caranya supaya ada action gitu. Sorry, tadi tuh harusnya ada dedicated places to buy ya, Syahid ya? Iya. Dedicated e-commerce. Jadi kalau yang e-commerce-nya itu kan cuman on our personal website aja gitu. Nah, kita nggak mau di tempat-tempat lain. Tapi offline it's like everywhere. Yeah. That's cool. Okay, cool. So I think this is the way yang menurut saya sih masih oke dan sangat layak untuk dipakai gitu ya. Nah ini nanti kerjasama sama chain store, terutama stationery chain store kayak Gramedia, Gunung Agung, misalnya sama kayak gitu ya. Yes. So this the way menurut saya sih yang bisa kita lakuin teman-teman ya. Ini bagian dari upaya kita merancang sebuah media planning, apalagi di situasi kayak begini, memang meski smart ngasih ideas kepada klien, do not too much on the
ya ke actionable lah, ke action gitu. Oke, how about share, Syed? I think Share. kalau untuk share-nya itu kan most artists they automatically share ininya mereka ya, artworknya mereka kan. So it's not like mandatory, tapi probably kayak with every purchase it's part of the packaging. Kalau misalkan hey if you want to share please tag us or something like that gitu. Soalnya kadang kayak kalau untuk artis yang kayak gede atau kecil, saking seringnya mereka ditanyain, itu pakai apa, pakai alat apa, itu watercolor. True. So instead of them being asked like that, mereka udah automatically taruh di itunya mereka, description-nya mereka usually gitu. So kayak for that part not really nggak pengen nge-push banget, tapi kind of just like want to remind aja kayak hey if you wanna share please sekalian. So jadi what the point is that once you brief the influencer, mention on your tab atau on your descriptions about our product and also about our web, about our dedicated commerce. Am I correct? Yeah. Jadi ask all the influencer to put on their tabs, gitu ya, kayak gitu-gitu. Yeah. Okay. Thank you, that's cool. Thank you juga. This is cool. So that's the way. I mean, ini yang biasa saya pakai teman-teman, dan ini yang sangat membantu sekali kita untuk memetakan ini semuanya dalam bentuk nanti di sesi berikutnya. Hari Kamis depan kita akan mapping ini semuanya dalam bentuk campaign outline selama setahun kita ngapain, ya. Thank you Syed. Mas Doni, thank you Mas. Sama-sama. Oke, sorry saya baru baca WA-nya. Ya, sama-sama. What else? Teman-teman ada yang lain yang mau coba di-exercise-kan? Ada yang lain? Oh, monggo Mas Iwan, monggo. Saya pakai template-nya Mbak Syahid. Enggak, kalau saya masjid lagi mulai azan, Mas, mungkin nggak apa-apa, Mas. Ayo silahkan. Saya gini, saya minta waktu nanti untuk minggu depan saya langsung pakai brand saya ya, Mas, gitu ya. Wih. Saya mau coba susun, jadi saya minta nanti dari teman-teman juga sebelumnya. Terima kasih juga nanti sebelumnya kalau nanti kasih masukan. Jadi saya minta waktu untuk minggu depan saja, Mas, kalau nanti dikasih waktu gitu. So, saya kasih, Mas. Tenang aja. Ya. Jadi nanti Mas. Warasa ya, Mas ya. Tolong dibuat warasa ya. Oke. Ya. Oke, ini saya langsung tutup. Nanti kita coba masuk. Nanti brainstorming dari teman-teman ya. Terima kasih. Ya, Pak. Semangat, Pak. Ya. Siapa lagi yang mau? Mbak Ratna udah masuk belum? Sudah. Mbak Ratna baru. Sudah. Sambil nggak begitu concern ya hari Sabtu. Iya, kayaknya lagi ada sesuatu nih Mbak Ratna nih. Tadi mikirnya. Tapi the essence-nya Mbak Ratna, you got my point kan di sini. Ya, dapat. Oke, yang saya terpikir sekarang, satu biasanya kalau seperti ini pasti bangun asetnya dulu, aset digitalnya gitu ya. Terus mengingat karena produknya meskipun handphone, tapi kan needs gitu ya untuk adventurer gitu ya. Jadi gabungannya sama lifestyle gitu. Nah, jadi satu pasti biasanya kita minta untuk buat video gitu, video ads, terus videonya nanti kita pasang di YouTube, kita pasang di IG, jadi dia harus punya aset sosial media yang proper, punya website yang proper gitu ya. Kemudian dari situ karena lifestyle balik lagi saya kepikirnya memang pakai influencer, terus atau pakai brand ambassador. Brand ambassador kepikir orangnya model kayak Nicholas Saputra, gitu, atau Nadine gitu ya, Nadine ternyata Hamis Daud atau Eva Celia gitu, yang gitu-gitu ya. Memang tipe orang-orangnya yang memang bukan kayak orang party, tapi memang yang suka adventure gitu. Nah, ke sana. Terus iklannya di mana? Tadi ada di YouTube, ada di IG, GDN, kemudian di TikTok bisa,
Terus kepikir juga karena ini produk baru kan pasti awareness-nya harus kencang. Nah itu kepikir bikin kayak launching day tapi live aja gitu karena lagi kondisi lagi gini gitu ya. Oke, benar-benar. Pakai brand ambassador-nya gitu. Oke. Nah, Mas Head cocok nggak Mbak? Mas Head, saya nggak masuk ke Mas Head sih, sayang dananya menurut saya. Karena marketnya semua nggak rekomen Mas Head. Karena kan marketnya niche juga gitu. Kalau marketnya luas gitu masih nggak apa-apa sih gitu. Terus kalau metode iklan yang jalan kita bagi dua, ada always on, ada tactical gitu. Yang always on kita jalan kayak awareness gitu ya, karena supaya bangun brandnya dulu sama knowledge-nya sama pakai cara prospecting. Terus tacticalnya apa? Tacticalnya kepikirnya misalnya kita bikin campaign yang Mbak Ratna keep talking ya, saya listening tapi saya pick up sebentar nih, ada yang urgent kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau tactical saya kepikirnya pakai campaign yang early bird misalnya. Jadi misalnya kita bikin ada beberapa model yang kita bikin limited gitu, kemudian si brand ambassador-nya ini pakai gitu ya. Jadi dalam rangka launching dia kasih tahu ini ada produk early bird dan jumlahnya hanya tertentu gitu, hanya sedikit gitu ya. Jadi orang supaya bangun hype-nya dulu gitu. Kemudian atau misalnya nanti secara berjalan di bulan-bulan berikutnya gitu kita kerjasama sama influencer atau artis yang kalau misalnya beli atas nama dia gitu ya, kuponnya dia ada harga tertentu misalnya kalau mau. Kemudian bisa juga collab sama brand yang marketnya sejenis gitu, marketnya sama gitu. Jadi di collab. Kemudian kalau bicara iklan balik lagi kita jalan sama mungkin setelah mulai kebentuk awareness-nya kita bisa masuk ke lookalike, kita bisa mulai pasang ke Google-nya yang ke SEM gitu ya karena brandnya udah mulai dikenal, mulai dapat ke sana gitu. Kalau kegiatan untuk share-nya kepikirnya ada bangun komunitas kali ya. Gitu sama bikin habit, maksudnya ngajak si pengguna-pengguna ini untuk share experience-nya dia di sosial media mereka gitu. Karena kalau biasanya lifestyle mereka biasanya dengan sendirinya juga senang untuk share atau kita bikin push sama activity lah supaya mereka lebih lebih semangat untuk share experience-nya gitu. Kepikirnya itu, kalau ada masukan silakan mulai. Ini Samsung sama siapa, Bu Ratna? Ceritanya, kolaborasinya? Ceritanya tadi sama Ralph Lauren, mereka kan ada keluar juga model klasik gitu ya. Kepikirnya, tapi sebenarnya tadi belum mateng kali ya. Nggak tahu, silakan boleh kasih masukan. Tapi untuk usia berapa? Usianya saya kepikirnya sekitar 30-an ke atas. Oke, tapi kalau dari pilihan nomor tadi, targetnya anak muda atau? Nggak ada bicara target sih. Tadi bicaranya... Adventurer nggak sih Mbak tadi? Ya, adventurer. Jadi positioningnya designer label, kategorinya handphone, target audiensnya adventurer, stylenya old fashion. Iya. Kombinasi yang sangat unik. Makanya bingung mencari-cari. Saya ada ini Mbak, ada pengalaman di teman saya. Dia tuh ini ngasih free review Mbak ke influencer atau komunitas IG yang udah terkenal, yang punya followersnya banyak. Free review, jadi dikasih barangnya gratis ke itu. Nah, tapi nanti dia nge-review sendiri dan share ke followernya. Tergantung sih, saya kepikirnya kalau misalnya kayak gini karena nginget desainer label harganya lumayan gitu ya. Saya kepikir pengen bawanya gayanya lebih elegan gitu. Oh. Tapi ya nggak tahu, silakan. Tapi still kind of work sih Mbak, soalnya kayak sometimes kalau for influencers yang benar-benar tinggi ya kayak sama saya misalkan Mr. Who's the Boss atau MHDX gitu, kalau nggak salah mereka tuh dikirimin
limited item limited amount of items gitu kan yang sih limited edition gitu. Jadi So mereka boleh sih kalau dan packagingnya harus keren banget. Iya, betul. Jadi kalau influencer yang berdiri sendiri yang memang dia cukup besar, kalau kita ngomong mungkin mega gitu masih oke ya, memang mereka dikasih. Tapi kalau ke community influencer, apakah cocok? Mungkin iya kalau misalkan since this is like a gadget and it's ini ya designer ya, kayak waktu itu saya kemarin sempat nonton Mr. Who's the Boss, dia itu nge-review a limited edition HP-nya si iPhone sama Oppo. Kalau nggak salah Oppo-nya itu tuh bareng sama mobil ya, itu Oppo apa siapa sih, pokoknya ada mobil, dia tuh collab sama mobil gitu, terus jadi dibikin kayak khusus and it's only kayak 300 units gitu. So it looks luxurious gitu, tapi Okay, thank you. Ya, nggak apa-apa Mbak. Tapi the point is that I really want to put the thinking, yang paling penting adalah gimana caranya memetakan media plan ini dalam bentuk thinking seperti ini. Nanti tinggal kita map out gitu, mana yang offline, mana yang memang perlu komunikasi yang lebih spesifik gitu ya, apalagi untuk target-target kayak begini, email marketing menjadi sangat important, misalnya tadi lookalike audience juga menjadi sangat krusial, karena kita tidak membidik semua orang kalau yang punyanya Mbak Ratna ini. Jadi that's why makanya I put mega influencer is not for community, pakai question mark, mungkin bisa diakses, nanti bisa discuss with the client for instance ya. Nanti kira-kira seperti apa, karena kan pasti the product is not cheap ya, pasti bayangan saya sih di atas 25-an produknya gitu, 25 juta gitu. Ya nggak Mbak Ratna? Ya. Thank you buat Mbak Ratna, dan menurut saya sudah sangat terprecise dengan tepat. Mega mungkin mau sharing? Iya Pak, aku ya terakhir. Jadi untuk yang brand ini, untuk awareness, aku sih mikirnya sorry, namanya apa, Meg? Tadi itu apa sih? LV? Limited edition handbag. Jadi aku kepikirannya ini untuk ini kan si LV ini pasti kan punya website ya. Jadi untuk si limited handbag-nya ini aku pengen dia ada special landing page untuk si limited edition ini. Jadi aku misalnya cuma punya satu produk, dia harus punya landing page sendiri di websitenya. Terus habis itu dengan iklan video yang isinya model-model fashionista kayak gitu. Terus habis itu dan nge-highlight campaign-nya itu campaign limited edition. Untuk medianya sendiri dia aku sih nginginnya pakai remarketing GDN, karena kan pasti sebelum-sebelumnya kita udah pernah LV ini pasti udah pernah ngiklan, jadi kita pakai remarketing. Terus habis itu juga sosial media, aku pilihnya sih di Instagram. Terus juga di YouTube yang skippable dan unskippable itu, sama email marketing. Itu untuk awareness-nya. Terus habis itu kalau untuk interest-nya tetap pakai di sosial media sama di konten website-nya sih. Dan kalau menurut aku pernah ngelihat di ini nih, Samsung pernah ngeluarin limited edition phone gitu waktu itu kan. Jadi mungkin bisa pakai kayak sistem PO dulu gitu. Jadi ini barang limited edition-nya nggak akan ditampilin di store, tapi bener-bener emang karena dia limited jadi harus buru-buru gitu kan. Jadi kita pakai sistem PO. Campaign PO juga berarti ya, purchase order. Oke, sistem PO ya, pre-purchase ya. Pre-order, ya. Terus kalau untuk action-nya dia pasti ke pemesanan di website. Ini ya, yang special landing page tadi, ini special landing page yang ini khusus untuk bisa dibeli nggak? Iya. Maksudnya bisa beli langsung nggak? Bisa. Iya. Dan pasti di website utamanya juga harus ada header-nya tentang informasi limited handbag ini.
Terus kalau untuk share-nya, aku sih mikirnya karena ini kan kita udah nargetin ke orang-orang yang high class. Jadi kayaknya kalau udah mereka pakai, itu pun udah kayak nge-influence ke banyak orang gitu. Wih, jadi harus ada community management dong. Oh iya bener. Karena kan ini orang-orang gaya ya. Karena targetnya kan kayak Nia Ramadhani, Nagita Ramadhani. Siapa? Nagita. Oh, Nagita. Nia Ramadhani. Oke. So jadi messages-nya adalah this is a limited edition handbag. Karena ini desain label, terus ada limited item, semuanya pakai sistem pre-order. Bayangannya adalah kayak Nagita Slavina dan Nia Ramadhani. Itu semuanya harus dibangun dulu kontennya ya. Konten tentang handbag ini apa, betul? Pertama kali yang harus dibuat tadi yang kalau menurut Mega adalah di website bahwa ini limited handbag edition, kemudian special landing page, kemudian berikutnya ada konten di YouTube, ada konten di influencer, kemudian aset digitalnya juga dibangun, terus pakai ads di YouTube, IG dan seterusnya, gitu ya? Iya. Oke, cool. Thank you. So, thank you semuanya buat sharing dan tak terasa kita sudah sampai jam 12. So, what do you learn today, guys? Banyak. A lot ya. Thanks. Oke, syukurlah kalau begitu. So, all the deck will be saya akan langsung share sekarang di grup. Nanti ini sudah jadi catatan masing-masing, sudah punya idenya sendiri-sendiri. 32 slide gitu, nanti teman-teman bisa langsung eksekusi. Thank you, special thanks to Mas Doni who's attend this event sampai akhir, dari awal sampai akhir. I expect you just only 30 minutes juga cukup Mas Doni, tapi ya you come very long dan saya sangat senang sekali malah into ke sini. Thank you Mas Doni. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Doni. Sama-sama. Ngasih ideas juga di grup, di kontennya saya baru sadar juga. Mohon maaf Mas Doni. Oke, thank you everyone. Have a nice weekend. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan ini semuanya ya. Thank you semuanya. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. You too. Really good stuff. Let's just try